Tangguh juga. Minum racun bertahun-tahun. Masih bertahan sampai sekarang. Nggak bisa. Aku nggak sabar. Mending kita langsung cabut masker oksigennya saja. Kamu gila? Gimana kalau ada yang lihat? Siapa yang lihat? Dengan kondisi dia sekarang, mati juga waktunya. Lakukan sekarang. Gini, kamu bisa cepat dapat harta keluarga putra, kan? Kamu. Tolong! Cepat, ngapain di situ? Cepat sini. Tolong! Nona, Anda sungguh mau gantikan Intan nikah ke keluarga Bima? Tentu. Tian ibuku dulu tak lepas dari keluarga Bima. Aku harus temukan bukti balas dendam untuk ibuku. Tapi ku dengar Arif Pratama tak lama lagi. Kau lupa apa pekerjaanku? Meski malaikat maut memintanya, aku akan menyelamatkannya. Kau boleh mundur. Hatilah. Jangan sampai keluarga Surya tahu identitasmu. Baik. Pak Surya, Sri Lestari, kalian harus membayar nyawa ibuku. Dewi, setelah menikah ke keluarga Bima, harus patuh ya. Jadi kamu bisa dapat banyak lollipop enak. Ingat kan? Ingat. Kata ibu, dielus kepala nggak bisa tinggi. Ibu bener. Ayo. Surya, sudah bertahun-tahun berlalu. Saat bahas ibuku, apa kau tak merasa bersalah dan tak merasa takut? Sudah lama kalian bersiap, malah bawa orang bodoh. Surya, kau main-main denganku? Kakek Bima, mana berani? Dewi kami meski agak polos, tapi untuk melanjutkan keturunan tuan muda besar, itu tak masalah. Kakek, Dewi anak baik. Dewi kasih lollipop ke kakek. Kakek jangan usir Dewi ya. Lagi pula, pikirkan, punya cucu menantu yang polos dan sederhana. Kakek dan tuan muda besar lebih mudah mengaturnya, kan? Meski agak bodoh, tapi bisa melanjutkan keturunan keluarga Bima. Sudahlah, biar dia tinggal. Pergilah. Yang kita sepakati, maharnya 10 miliar rupiah. Maharnya masuk besok. Patuh ya. Si bodoh ini. Jangan-jangan dia nyarani yang baru. Orang kaya dia bisa kaya. Beruntung banget. Beruntung apanya? Bodoh sama pincang. Cocok banget. Ngomong apa kalian? Pak Tani, cepat kerja. Katakan, ada apa? Nona, kematian ibumu memang terkait keluarga Bima. Dulu. Tuan Muda, jangan buru-buru. Meski tak bertemu tabib tanpa nama hari ini, tapi untung kita tahu dia di kota Samudra. Nanti kalau ketemu, penyakit Anda pasti ada solusinya. Mudah dikatakan. Ku dengar tabib ini bukan cuma sifatnya aneh, tapi juga sulit dilacak. Aku tak takut, Mat.
Cuma sayang, tak bisa membalas dendam untuk orang tuaku. Tuan Muda. Aku tahu. Jangan muncul dulu beberapa hari ini. Aku akan hubungi kalau perlu. Pakainya rapi, tapi apa dia sih sakit-sakitan keluarga Bima? Hei, kamu ngapain? Jalan nggak lihat-lihat? Cepat bangun! Maaf, Dewi nggak sengaja. Pia ini kena racun. Kalau nggak diobati, umurnya tinggal beberapa hari. Kak Arif, ini kantong wangi kesukaan Dewi. Untuk kakak, jangan marah sama Dewi ya. Kamu beruntung. Kantong penawar racun ini banyak yang tak bisa beli. Kamu untung banget. Tuan Muda, Tuan kurang sehat. Jangan terima barang tak jelas. Ini bukan barang tak jelas. Ini kantong wangi buatan tangan Dewi. Bodoh, kalau nggak mau, aku juga nggak mau kasih. Tadinya mau bikin tuan mudamu bertahan lebih lama. Kalau Kak Arif nggak suka, kembalikan ke Dewi. Aku suka. Ayo, pergi. Dadah, Kak Arif. Dia sopan juga. Tak sia-sia kantung ubatku. Si sakit-sakitan itu belum pulang. Biarkan. Bau ini. Gawat, obat bius. Ternyata kamu. Kak Arif, kok kamu kesini? Kamu putri yang dikirim keluarga Surya. Aku. Kamu kenapa? Tolong! Tolong! Malam ini, biarkan kau dan Dewi berkenalan lebih baik. Ayo pergi. Iya, Kek. Ini untukmu. Makasih. Kenapa kamu nangis? Ibuku sakit parah, hampir mati. Setidaknya kamu masih bisa temani ibumu untuk sementara. Tak seperti aku, sudah tak punya ayah dan ibu. Maaf, Kak. Tak apa, aku sudah terbiasa. Kak, ini untukmu. Ibuku bilang capung simbol keberuntungan. Dengan ini, kamu pasti akan sembuh. Kalau diperhatikan, wajahmu agak mirip dengannya. Tuan Muda, setelahnya Rani sadar, beri dia ramuan ini saat hangat. Tidurlah nyenyak malam ini, besok dia akan sembuh. Baik, pergilah. Ibu sakitnya. Ibu. Dasar bocah sialan, akhirnya mati. Pernikahanku dan Pak Surya minggu depan. Kamu harus datang.
Ya, kamu harus datang. Heo. Tuan Muda, Baru dapat kabar. Tabib tanpa nama memang ke kota Samudra. Atur pertemuan segera. Baik. Tabib tanpa nama. Bukankah itu aku? Sepertinya semalam ada yang menyebutku. Apa itu cuma mimpi? Nona, ada yang mau bayar mahal untuk bertemu Anda. Tidak. Yang ingin bertemu Anda adalah suami Anda sekarang, Arif Pratama. Apa katamu? Apa dia mengenaliku? Lalu semalam, kenapa tak membongkar aku? Janjikan dia besok sore bertemu di warung teh bahagia. Berhenti! Tar kurang aja. Tak tahu menyapa orang tua. Halo Tante. Kau panggil aku apa? Aku mana oleh setua itu? Kalau bukan Tante. Halo Bibi. Arif Pratama. Begini caramu mendidik istrimu? Begini sikapmu pada orang tua? Lalu seharusnya sikap apa? Meski kalian belum menikah, tapi sebagai menantu baru, saat bertemu orang tua, harus berlutut dan bersujud. Itu sikap yang pantas untuk mertua. Apa Anda pantas? Kau! Aduh, Bu ngapain meladeni Kak Arif? Kak Arif kan sudah lemah. Kalau dia marah-marah sampai pingsan, bukannya Bu yang salah. Urusan utama lebih penting. Sudahlah, aku malas meladeni kalian. Tanda tangan ini sebelum pergi. Kontrak transfer saham. Perjanjian transfer saham? Bibi, apa maksud Bibi ini? Masih belum paham. Meski istri keluarga Bima mendapat 3% saham grup, tapi si bodoh ini cuma penawar sial. Saham ini tak perlu diberikan padanya. Sekarang grup dikelola pamanmu, yang mampu dapat lebih. Saham ini tentu milik pamanmu. Grup kita. Sejak kapan paman ketiga jadi bos? Kak, tak usah bicara sinis. Ayahku malah mau serahkan manajemen padamu. Kamu tak berguna. Dengan kondisi tubuhmu, takutnya rapat rutin kamu tak tahan. Aku sarankan, jadi saja sampah. Jangan malu-maluin diri. Dasar dua bajingan. Sok menindas orang. Aku harus cari cara untuk beri pelajaran. Kalian menindas Kak Arif? Boleh, jangan menindas Kak Arif. Aku kasih hadiah. Dasar bocah sialan, berani main-main? Dewi, ku beri kau pelajaran. Kalian sedang apa? Ayah. Ayah. Dewi adalah menantu cucu menantuku. Kenapa? Kalian berdua ada masalah dengannya? Tak berani. Ayah, aku lihat dia tak tahu apa-apa, mau mengajarinya. Cuma mengajarinya. Kau pikir aku buta? Arif, kau jelaskan. Ada apa sebenarnya? Sekarang, keluarga Bima sepenuhnya dikuasai Bima. Aku tak boleh biarkan kakek terjebak krisis. Tak apa, Ki. Ada sedikit perselisihan kecil. Dia tak mau bicara jujur. Apa dia takut pada Bima? Keluarga Bima ini ternyata rumit juga. Tapi aku tak semudah orang sakit ini ditindas. Dia bilang aku bodoh. Dia juga bilang Kak Arif tak berguna. Apa? Kalian berdua, kalau berani ganggu Dewi dan Arif lagi, keluar dari sini. Baik, Kak. Dasar orang sakit. Kita lihat sampai kapan kau sombong. Enak? Ya, enak. Kak Arif baik banget.
Makan pelan-pelan. Semua ini milikmu. Tuan Muda, tabib sudah datang. Dewi, aku keluar sebentar. Tunggu di sini. Oke. Nona. Cepat jemput aku, cepat. Anda sungguh mau selamatkan Arif? Bukannya Anda berencana? Awalnya aku pikir keluarga Bima adalah sandaran terbesar keluarga Surya. Tapi sekarang aku sadar aku salah. Mungkin selama ini yang membantu keluarga Surya berbuat jahat hanya Bima. Sekarang kurasa membantu orang yang sekarat kembali pimpin keluarga Bima dan basmi keluarga Surya untukku mungkin lebih menarik. Tapi identitas Anda? Jangan kasih tahu dia dulu. Keluarga Bima sangat rumit. Aku harus terus pura-pura bodoh agar lebih menguntungkan. Tapi... Risa, kalau tabib pun tak bisa sembuhkan, tolong lakukan satu hal. Tuan Muda, jangan bicara seperti itu. Jika aku mati, mereka pasti tak akan baik pada Dewi. Tapi dia tak bersalah. Setelah aku mati, tolong carikan dia keluarga yang baik. Sepertinya dia tak tahu, aku orang yang dicarinya. Eyo. Maaf membuat Tuan Muda besar menunggu. Ini tabib tanpa nama. Postur ini kok rasanya familiar. Maaf, tabib. Lama mendengar namamu. Tuan Muda. Tolong selamatkan Tuan Muda. Aneh. Dengan tas obatku di dekatnya. Kenapa gejalanya malah makin parah? Seri, siapkan jarum. Sudah mendingan? Tabib, Anda. Sepertinya Tuan Muda besar sudah mendingan. Mendingan, tapi darahnya... Tenang, ini darah beracun. Darah beracun? Tuan Muda sudah tahu Anda keracunan? Ceritanya panjang, tabib. Apa aku tak tertolong? Secara teori memang tak tertolong. Tapi aku bisa obati. Aku sudah lama cari sumber racun. Hari ini akhirnya ada kemajuan. Yang dulu bantu Pak Surya meracuni ibuku, pasti di keluarga Bima. Tabib, Anda sungguh bisa sembuhkanku. Di dunia ini, tak ada racun yang tak bisa Nona kami atasi. Syukurlah Tuan Muda, penyakit Anda bisa sembuh. Apa katamu? Dia temui tabib dan bilang bisa sembuhkannya. Iya, kita sudah merencanakan ini bertahun-tahun. Hak warisannya sudah hampir kita dapat. Tak boleh gagal di saat seperti ini. Anak serigala ini tak boleh dibiarkan. Suruh Bu Yani tambah dosisnya. Malam ini, habisi dia. Suruh Bu Yani tambah dosisnya. Malam ini, habisi dia. Kak Arif, kamu kenapa? Dokter, bagaimana cucuku? Maaf, kami sudah berusaha. Apa katamu? Iya. Ayah, jangan takutkan kami. Ayah. Arif memang lemah sejak kecil. Sudah luar biasa dia bertahan. Harap tabah. Mending kita urus pemakamannya. Kak Arif tak akan mati. Dia tak akan mati. Aku akan cari obat ajaib untuk Kak Arif. Kalau ketemu, dia akan sembuh. Ayah, Arif sudah tiada. Tapi posisi pewaris keluarga Bima tak boleh kosong. Gimana kalau Randy? Ngapain bahas ini sekarang? Aku juga tak mau ya.
Tapi ya tahu, sekarang di luar beredar keluarga Bima mau bangkrut. Benar ya? Sekarang yang paling potensial hanyalah Randy. Benar. Kakek, tenang saja. Aku tak akan mengecewakan kakek. Ayah, sudah begini, apalagi yang ayah ragu? Kalau Arif mati, media pasti segera tahu. Kalau ayah ragu lagi, keluarga kita akan sangat terpuruk. Benar ya. Baiklah. Aku setuju. Siapa bilang Arif mati? Meski malaikat maut mau nyawanya, harus tanya dulu apa aku setuju. Nona, dia pergi. Tapi, kau sudah tahu ada yang menguping. Itu sepupumu. Kalau tebakanku benar, mereka akan membunuhmu malam ini. Aku punya cara, tapi aku butuh bantuan tabib. Kau tak mati? Aku tak mati. Sepertinya bibi kecewa. Arif, kau benar-benar sudah baik. Syukurlah, syukurlah. Kakek, aku bisa selamat kali ini berkat tabib tanpa nama. Tabib? Tapi yang legendaris, yang bisa menghidupkan orang mati. Tabib tanpa nama. Benar. Salam, Kakek Bima. Mustahil. Tabib tanpa nama, kok malah gadis kecil ingusan? Benar, kakek. Jangan sampai tertipu. Iya, ayah. Kakek, kali ini berkat obat dari tabib tanpa nama, aku bisa selamat. Selamat? Maksudnya? Maksudnya, susumu bukan sakit, tapi keracunan. Apa katamu? Dan ini racun lambat jangka panjang. Hei, gadis kecil. Apa hakmu bilang keluarga Bima bermasalah? Apa aku bilang? Kenapa kamu gegabah? Hal ini harus diselidiki. Aku ingin lihat siapa yang berani. Jujurlah kalian. Siapa yang mencelakai cucuku? Beraninya. Yang tak jujur, kukuliti dia. Kakek, karena ini keracunan jangka panjang, pasti orang lama di rumah. Dan orang yang sering ke dapur. Tuan Besar, sudah belasan tahun saya melayani Tuan Besar. Tuan Besar tahu sifat saya. Saya melihat Tuan Muda Besar tumbuh. Mana mungkin saya mencelakainya? Paman Leo, berdirilah. Paman Leo selalu setia. Tentu aku tak curiga padanya. Tapi Tuan Muda Besar, bukan saya. Saya sudah bertahun-tahun melayani keluarga Bima. Lagi pula, saya tak ada dendam pada Anda. Mana mungkin saya melakukan hal keji ini? Pasti ada yang memfitnah saya. Mohon Tuan Besar membela saya. Benar, Arif. Bu Yani selalu jujur. Tanpa bukti, jangan asal bicara. Siapa bilang tahu kebenaran harus ada bukti? Tabib, kau punya cara. Ini obat baru buatan saya. Bisa melumpuhkan sistem saraf sementara. Memaksa orang yang meminumnya hanya bicara jujur. Asal 1 pil saja, walau mulutnya sekeras apapun, hanya bisa bicara jujur. Jadi saya sarankan, setiap orang keluarga Bima minum 1 pil. Jangan! Obat itu beracun. Katamu aman? Ya aman. Kalau ada masalah, bisa tanggung jawab. Aku ingat. Itu kamu. Hari itu, aku lihat kamu mencurigakan dan menaruh sesuatu ke obat sepupu. Kurasa yang meracun itu pasti kamu. Tidak, jelas-jelas. Pikirkan dulu. Nyawa adikmu masih di tanganku. Jelaskan padaku. Kenapa meracuni sepupuku? Ya, aku yang meracuninya. Ternyata kamu. Tuan Muda Besar tak mau pinjamkan uang.
adikku, karena ini kakinya dipatahkan. Aku melayaninya bertahun-tahun. Dia malah tak peduli sama sekali. Bu Yani, beraninya kamu bicara begitu. Berapa kali Tuan Muda Besar meminjamkan uang? Kamu selalu cari alasan. Ada keluarga sakit parah. Hasilnya, semua untuk adikmu berjudi. Sekarang malah menyalahkan Tuan Muda. Crazy! Cuma demi sedikit uang, berani mencelakai cucuku. Seret dia keluar. Tuan Muda Besar, asalkan ikuti resep ini, diminum 3 hari terus, dia bisa lepas dari kursi roda. Baguslah, Tabib. Kali ini sungguh berkat Anda. 3 hari lagi, jika cucuku bisa berdiri, aku, kakek Bima, akan gelar pesta terima kasih. Pasti gelar pesta terima kasih. Nanti harap Anda hadir. Baik, nanti mohon kakek Bima yang menjamu. Arif, selamat ya. Soal tadi, jangan diambil hati. Bibi dan sepupumu cuma khawatir. Iya, Arif. Jangan banyak mikir. Paman, Bibi, tak perlu jelaskan. Awas, omong kosong jika terlalu banyak. Bisa mengurangi umur. Kok kamu bicara begitu ke orang tuaku? Sudahlah. Arif, kami tak ganggu kamu. Istirahat. Ayah, ayo. Tuan Muda, jelas mereka yang suruh. Kenapa Anda... Tentu aku tahu. Mereka dalangnya. Tapi dengan kemampuanku saat ini, aku belum bisa melawan mereka. Jadi aku harus cepat sembuh, agar bisa merebut kembali manajemen grup. Mana Dewi? Kenapa tak kulihat? Gawat, Anda terus koma. Dewi bilang mau cari obat ajaib untuk menyelamatkan Anda, lalu kabur dari rumah sakit. Dewi polos. Jalan saja tak tahu. Selarut ini pasti mudah celaka. Cepat cari dia. Aku pulang bawa obat ajaib. Kak Arif, kakak sudah bangun. Syukurlah kakak sudah bangun. Kamu cari obatnya di mana? Aku ambilnya di gunung. Jalan gunungnya susah. Aku panjat jauh sekali baru dapat ini. Ini kan cuma rumput liar. Ini obat ajaib. Rumput laya? Kok kamu bodoh banget? Pakai tangan. Kak Arif, kakak takkan mati kan? Dewi, tenanglah. Karena kamu, walau harus mati, aku akan berjuang sekuat tenaga. Apa katamu? Si sakit itu bisa diselamatkan? Mana mungkin? Bukannya dia tak akan bertahan lama? Mana mungkin bohong. Katanya tabib tanpa nama langsung menusuk jarum ke Arif, baru bisa menarik Arif dari ambang maut. Dan juga katanya, 3 hari lagi dia bisa berdiri dari kursi roda. Jadi aku... bukannya percuma serahkan posisi nyonya keluarga Bima ke si bodoh Rani Dewi. Tenang. Walau dia bisa diselamatkan, orang keluarga Bima takkan biarkan dia berdiri. Aduh, sial banget. Makanan di depan mata. Aneh juga sih. Tabib tanpa nama itu, kapan dia dan si sakit itu bisa berkomplot? Menurutku, langsung cekik saja dia, biar nggak repot. Diam! Dasar bodoh! Kamu pikir cukup bunuh dia saja? Ada kakek Bima dan yang mendukungnya di grup, para tua bangka itu. Kalau kematiannya ada yang aneh, kita bertiga takkan bisa lolos. Terus gimana? Masa kita diam saja melihat posisi pewarisnya direbutnya? Tentu tidak. Gadis itu bukannya bilang harus minum obat 3 hari baru bisa berdiri. Ganti saja obatnya kan? Ganti saja obatnya. Jadi, bertindak saat ini, apa tak? Aku tak suruh kau meracun. Ganti dengan obat tonik biasa. Lalu buang ampasnya. Apa yang bisa mereka temukan? Asal 3 hari lagi, dia tak bisa berdiri kan? Benar, kau memang hebat. Randy, urus sendiri ini. Ingat, jangan tinggalkan jejak. Mengerti? Katakan padaku, ini Dewi kecil. Siapa ini? Ini Kak Arif. Ini Kak Arif. Oke. Tuan Muda, minum obat. Aneh. Ini bukan obat resepku. Kak Arif, Dewi juga mau minum. Boleh Dewi cicipi dulu? Dasar, ini bukan air gula. Ini obat.
Pahit loh. Dewi tak takut pahit. Nanti jangan nangis karena pahit. Icipi sedikit saja. Tuan Muda, obat ini. Obatnya memang sudah diganti. Tapi untunglah, cuma obat tonik biasa. Pahit banget, nggak mau minum. Bodoh. Mau minum 10 hari pun, takkan ada efeknya. Mati saja di kursi roda sana. Tuan Muda, gimana rasanya? Bisa gimana lagi? Ini kan bukan obat sakti. Baru saja diminum. Tidak bisa. Obat ini untuk tubuhnya sama sekali tak ada efek. Tapi dengan statusku sekarang, bagaimana caranya yang wajar untuk bantu dia detox? Begini saja. Tolong siapkan mandi obat. Aku ingin rehat. Benar, mandi obat. Kak Arif, biar Dewi yang siapkan. Dewi punya obat sakti. Bisa jamin langsung sembuh. Langsung sembuh? Terima kasih, Dewi kecil. Habib ini belum pernah racik mandi obat sendiri. Penderita, hargai keberuntungan ini ya. Tak kusangka nih, Rani sungguh siapkan air. Kukira dia cuma minta permin. Ini mana bak mandi? Ini bak racun. Rani sungguh nakal. Tuan Muda, biar saya ganti airnya. Tak usah, mandi saja. Ini, kau tak lihat. Ramuan ini, dia susah payah petik di gunung. Dia sungguh percaya ramuan ini bisa sembuhkanku. Lihat niat baiknya. Mana tega ku tolak. Bagiku, cuma mandi tambahan saja. Mandi saja. Tak sia-sia usahaku. Sayangnya, jika mandi obatku dipadukan obatku, efeknya lebih maksimal. Tapi sekarang, hanya bisa buatmu 3 hari lagi berdiri dengan susah payah. Tuan Muda, prediksi Anda benar. Kalau saya tidak menukarnya duluan, dia pasti berhasil. Aku sangat paham adikku. Dia selalu tak sabaran. Jadi aku malah memberinya kesempatan. Maksud Anda? Setidaknya sebelum pesta, aku biarkan dia mengira rencananya sudah berhasil. Saya paham. Anda pura-pura pincang. Saat di pesta nanti, tiba-tiba berdiri di depan semua orang. Nanti, mereka terpaksa serahkan sahamnya tanpa bisa menolak. Tak bisa. Soal obat ini tak bisa. Aku harus cari cara untuk menukarnya besok. Paman Leo, layanganku hilang. Bisa tolong carikan. Nih, Rani, ini. Ini dari Kak Arif. Kalau ini hilang, dia pasti sedih. Baiklah, nih. Rani, tolong jaga obatnya. Jangan ditinggal. Paman akan carikan. Rani! Rani! Layangannya ketemu. Makasih Paman Leo, Paman baik banget. Rani kita ini kayak anak kecil. Kenapa obat ini tak sebagus kemarin? Bahkan agak manis. Tunggu. Ini bukan obat kemarin. Ini bukan obat kemarin. Mustahil. Kemarin saya sudah suruh orang mengembalikan ramuan obatnya. Tak perlu repot begini. Apa ada yang berniat buruk? Segera periksalah. Baik. Asal dia minum obatnya, pasti tak ada masalah. Dasar anak sialan. Sudah nikah jadi sombong ya. Melihatku bahkan tak menyapa. Buh, lihatlah keadaannya sekarang. Jangankan menyapa. Mungkin bahasa manusia pun tak dia mengerti. Dasar bodoh. Kau tahu tidak, hidupmu yang enak ini semua berkat aku.
cepat sujud padaku dan berterima kasih padaku. Sri Lestari, Intan Lestari. Kalian pikir aku masih seperti dulu, yang tak bisa melawang? Aku... Nona Rani. Berani menyuruh istri Arif Pratama berlutut. Kau yang pertama. Kak Arif. Dia melindungiku. Kau Arif Pratama? Rumornya tak bisa dipercaya. Arif Pratama ini tak ada tanda membaik sedikit pun. Tetap orang sakit. Tuan Muda Besar, jangan salah paham. Intan itu belak-belakan. Kami dengar Anda membaik, mau menjenguk Anda. Terima kasih atas niat baiknya. Kalian pulanglah. Kak Ipar, kita ini kan sudah satu keluarga. Baru datang, sudah diusir. Tak pantas kan? Satu keluarga? Dewi dari kecil di keluarga Surya. Hidup bagaimana? Kalian sendiri yang tahu. Nyesri, lebih baik bicara langsung. Kalau tidak, jangan salahkan Arif Pratama tak beri muka keluarga Surya. Aku tak pernah bilang soal keluarga Surya. Bagaimana dia tahu? Tuan Muda Besar, jangan salah paham. Kami datang kali ini sungguh tak berniat buruk. Kudengar, setiap istri keluarga Bima akan dapat saham grup keluarga Bima sebanyak 3%. Keluarga ini sungguh gila harta. Aku tak ada niat lain. Aku cuma mikir, Dewi kurang sadar, kondisimu juga kurang baik. Jadi kupikir, kalau saham 3% itu dikelola keluarga Surya dulu, kalau Dewi sudah sembuh, aku pasti serahkan semuanya padanya. Boleh. Benarkah? Tapi, ucapannya Sri ini terlambat. Apa maksudnya? Karena kakek bilang, takut orang jahat incar uang Dewi. Jadi dia simpan dulu untukku. Kalau Kak Arif sudah sembuh, akan kuberikan semuanya. Orang jahat? Siapa lagi yang bahas saham? Wanita yang mirip kamu. Tante tua dan jelek. Kamu? Cukup. Kami ada urusan. Kami pamit. Dewi, minggir. Ibu! Ibu, bisa tahan dihina begini? Kamu ngerti apa? Sabar demi tujuan besar. Dasar kau Bima, lama tak balas pesanku. Ternyata mau rebut saham sendiri. Dasar kau Bima, lama tak balas pesanku. Ternyata mau rebut saham sendiri. Pelankan suaramu. Kapan aku bilang rebut saham? Masih pura-pura bodoh. Kan sudah sepakat, asal aku jodohkan si bodoh Rani Dewi dengan Arif Pratama, kau akan beri 3% saham itu padaku. Sudah berapa lama aku menunggu? Kalau kau berani rebut saham, awas, aku tak kenal ampun. Tak kenal ampun. Jangan lupa, siapa yang bantu kau atasi masalah besar Siti Putri? Orang yang bantu mereka bunuh ibuku. Ternyata dia. Siang-siang begini, ngapain bahas orang mati? Bawa sial. Cepat bilang, soal saham itu ada apa sebenarnya? Semua gara-gara si bodoh Ratna Bima. Sudah aku bilang berkali-kali, jangan bahas ini duluan. Dia malah tak dengar. Saat aku tak ada, dia memprovokasi si penyakitan itu. Sekarang lihat, semua sia-sia. Aku lagi kesal. Sudah kuduga, ternyata dia. Soal saham, tenang saja. Pasti akan dapat. Tunggu saja. Tunggu? Harus tunggu sampai kapan? Tunggu 2 hari lagi, Arif Pratama bisa berdiri. Lihat dia, apa dia bisa berdiri. Dulu Siti Putri bertahan beberapa tahun, tapi tetap tumbang kan? Kini dia juga sama. Ternyata yang membantunya membunuh ibuku. Pembunuh ibuku memang dia. Tuan Muda, bajunya sudah. Ku bawakan. Aku sudah kok. Aku lihat Kak Arif dia. Kenapa dia ke sini? Itu juga yang mau kutanya. Bukannya ku bilang jaga, Nyerani. Kamu pergi kemana? Tuan Muda, Anda salah sangka. Saya cuma ambil... Tuan Muda,
Anda berdiri. Jaga mulutmu. Jangan sampai orang lain tahu. Mengerti? Baik. Oh, ya, ada kabar dari lab. Ada apa? Bubuk obat yang diganti dengan yang dari tabib sama persis. Menurut Anda, apa dia? Jangan sebar dulu. Tunggu saja. Maksud Anda? Saat aku minum obat nanti, lihat siapa yang menggantinya. Siapa sebenarnya? Lancang! Beraninya tukar obat Tuan Muda! Berbalik! Ternyata kau. Kamu tak. Obat sebelumnya juga kau yang tukar. Kau ini orang tabib. Ya, Tuan Muda. Tabib khawatir ada yang mengganggu obat Anda, jadi dia mengutusku untuk membantu. Tidak. 3 tahun lalu kau sudah di keluarga Bima. Tabib, 3 tahun lalu sudah menyusupkanmu ke sini. Sebenarnya apa maunya? Tuan Muda, aku hanya menjalankan perintah. Pertanyaan ini, Anda harus tanya langsung pada tabib. Lancar! Baik, aku tak tanya lagi. Kalau aku tahu kalian lakukan apapun yang merugikan keluarga Bima, siap-siaplah. Tuan Muda, kenapa Anda melepaskannya? Kalau dia benar. Karena aku memilih kerjasama dengan tabib, aku harus percaya padanya. Soal ini, aku akan tanya langsung padanya. Nona. Dia percaya? Sepertinya dia tak curiga. Nona, Arif sepertinya tahu obatnya ditukar. Apa? Orang Cita melihat Rinzan membawa obat ke lab mereka. Sepertinya sekarang dia menunggu Anda terseret. Aku meremehkan pria sakit ini. Nona, sekarang kita harus bagaimana? Tak apa, kita kan masih punya orang di keluarga Bima. Tapi dia kartu as kita di keluarga Bima. Itu sebelum aku datang. Sekarang, aku yang kartu asnya. Suruh dia keluar menggantikanku. Aku tahu apa yang ingin ditanyakan Tuan Muda Besar. Tapi aku sarankan, jangan tanya lebih. Tapi aku jamin, orangku takkan merugikan Anda. Sepertinya dulu tabib sangat cepat setuju padaku, karena ada syarat. Takkan mengincarku, tapi mengincar keluarga Bima. Tapi tabib, Anda mungkin salah. Meski nyawaku tak lama, aku takkan dikuasai. Benar, aku mengincar keluarga Bima, tapi tak termasuk Anda dan kakek Bima. Apa mungkin Bima? Tuan Muda Besar, karena kita punya musuh yang sama. Musuh dari musuh adalah teman. Apalagi aku sering membantumu. Harusnya kita saling percaya, kan? Percaya padaku, aku jamin, aku tak hanya bisa menyembuhkanmu, tapi juga bantu merebut keluarga Bima. Tentu, aku hanya butuh orang-orang tertentu membayar akibatnya. Semoga tabib berbicara jujur. Senang bekerja sama. Obatnya sudah diminum 3 hari. Kok batukmu malah makin parah? Kenapa sebenarnya? Kalau tak kuat, pesta terima kasih hari ini ditunda dulu. Kakek temui tabib lagi. Kakek, undangannya sudah disebar. Tak pantas batalkan sekarang. Tenang, aku akan segera sembuh. Kalian duluan saja. Aku ikut nanti. Cuma pesta terima kasih. Tak apa, tak pergi. Kesehatan yang utama. Mengerti? Baik, Kek. Baik. Kakek dan Dewi pergi duluan. Kek,
bisa Dewi menemaniku? Apa sebenarnya maunya? Baiklah, kalian berdua harus hadir bersama di acara ini. Temanilah dia di sini. Kakek pergi dulu. Selamat jalan, Kek. Bukankah Kak Arif sudah sembuh? Nyi, Rani, jangan asal bicara. Tuan muda memintamu tinggal, ada tujuan lain. Halo Nyi, Rani, kami tim daya pribadi Anda. Bagaimana Tuan Muda Besar? Tuan, tenanglah. Tuan muda besar sebentar lagi tiba. Ku dengar Tuan Muda Besar diobati tabib tanpa nama, kini sudah pulih. Tuan Muda Besar, pemuda berbakat. Kini keluarga Bima punya penerus lagi. Para tua-tua ini sangat mudah beralih. Jangan banyak omong. Bagaimana urusannya? Tenang, suamiku. Para pemegang saham itu sudah kuberaskan. Hari ini, si sakit itu muncul atau tidak, asal mereka tidak melihatnya berdiri dari kursi roda, hak pewarisannya harus diserahkan hari ini. Bagus. Kelopak mataku terus berkedut. Menurutmu Arif Pratama, apa dia benar-benar sembuh? Tenang saja. Aku lihat sendiri. Si sakit itu terlihat mau mati. Mana mungkin berdiri. Jangan banyak pikir. Pak Bima bilang, asal hari ini kau mainkan drama ini dengan baik. Imbalannya pasti kau dapat. Syukurlah. Nyi, Rani, istri utama tiba. Nih, Rani, istri utama tiba. Astaga, ini Nirani, istri utama. Bukannya dia itu bodoh. Sepertinya dia kakak tiri Intan Lestari. Dia jauh lebih cantik dari Intan Lestari. Dia pantas dibandingkan denganku. Kakakku ini dari kecil kurang pintar. Tak disangka keluarga Bima sangat baik, sampai memanjakan orang bodoh. Sayangnya, mungkin dia bahkan operasi hitung sederhana belum bisa. Dia bodoh. Kakek Bima, Tuan Muda Besar itu kan pewaris grup. Kenapa Anda izinkan dia nikahi orang bodoh? Lagi pula, dia sudah sehat, bisa turun dari kursi roda. Kenapa sekarang tak kelihatan? Apa rumornya palsu? Kalau begitu, posisi pewaris ini harus diganti orang lain. Benar, Kakek Bima. Hari ini apapun, Anda harus beri penjelasan. Benar, cepat beri penjelasan. Benar. Tuan muda kedua ini bagus. Lebih baik posisi pewaris ini diserahkan padanya. Ya, saya setuju. Saya juga setuju. Kalian. Ayah, menurutku jangan ragu lagi. Lebih baik manfaatkan kesempatan ini. Dan umumkan hal ini. Lagi pula, Arif sampai sekarang belum datang. Ayah tak punya pilihan lain. Siapa bilang tak ada pilihan lain? Kak Arif. Dia bisa berdiri. Arif. Ini mana mungkin? Padahal aku sudah mengganti obatnya. Arif, kamu sudah sembuh? Kakek, tadi pagi setelah darah beku itu kubatokan keluar, aku merasa jauh lebih baik. Syukurlah, Dewi. Liza, jaga dia. Jangan sampai makan berlebihan. Baik. Sepertinya bibi kedua tak percaya ilmu tabib tanpa nama atau tak sabar ingin mengganti pewaris. Arif, itu salah paham. Bibi kedua memikirkan keluarga Bima. Benar kan? Lihatlah, selama ini kau tak muncul. Semua mengira kau. Kini kau benar-benar berdiri. Paman sangat senang untukmu. Benarkah? Terima kasih atas perhatian Paman. Karena aku sudah sembuh, apa Paman harus melepas posisi pewaris grup ini? Arif Pratama, tunggu.
Apa maksudmu? Ayahku dengan susah payah mengelola grup selama bertahun-tahun. Kau mau mengambilnya begitu saja? Kau menganggapnya apa? Benar kakek Bima, beberapa tahun ini grup ini dibangun Pak Bima sendiri. Meski tak ada jasa, setidaknya ada pengorbanan. Kakek tak boleh memihak begitu saja kan? Tuan Arif belum pernah benar-benar mengelola grup, walau dia pewaris. Langsung berebut kekuasaan. Sepertinya kurang pantas kan? Benar, orang yang tak memberi kontribusi apapun pada grup, apa haknya menikmati hasilnya? Tentu dia berhak. Anda datang. Terima kasih selamatkan cucuku. Sama-sama, kakek Bima. Permisi, siapa Tuan Arif Pratama? Saya. Hello, Tuan Arif. Saya asisten Tuan Jaya. Tuan Jaya, dengar Tuan Arif sudah pulih, sebagai teman, khusus berinvestasi 200 miliar rupiah ke grup keluarga Bima sebagai hadiah perayaan untuk Anda. Arif, kamu benar kenal Tuan Jaya? Mustahil. Dia itu cuma orang sakit yang jarang keluar. Mana mungkin kenal orang besar? Mereka pasti dia upahin. Uangnya pasti palsu. Apa? Siapa teleponnya? Jaya telepon langsung. Ini benar. Baguslah, Arif. Kakek tak menyangka kamu sehebat ini. Sekarang, kakek bisa tenang serahkan bisnis keluarga kepada... Siapa yang berani meragukan cucuku? Hebat sekali. Arif, sebelumnya Paman takut kamu belum terbiasa, makanya ragu mau serahkan manajemen ini padamu. Kini, Paman tak perlu khawatir. Kamu benar, Paman harus serahkan manajemen grup kembali padamu. Tapi, kamu baru menerimanya, beri Paman waktu untuk bersiap. Bima, benar. Arif, lagi pula, pamanmu punya pengalaman manajemen. Jangan buru-buru. Biar pamanmu wakili CEO selama sebulan. Pelajari dari dia. Saat kamu menerimanya, hak manajemen perusahaan diserahkan padamu. Baik, kakek. Saya ikut kakek. Tak kusangka, Tuan Muda Besar benar-benar sembuh. Si bodoh itu malah untung. Waktu tak sempat, aku harus cepat ganti identitas. Tabib, pergi secepat ini? Kemana? Kau sangat membantuku. Aku belum berterima kasih. Tak usah, aku ada urusan. Pergi dulu. Tunggu. Yang belum kutanyakan. Tuan Jaya yang mereka sebut tadi, bukan temanku. Temanmu kan? Kenapa kau membantuku? Tentu saja. Artinya, aku tak membantu. Asal kau tak lupa janji kita, itu saja. Pamit. Serahkan ini ke tim Gaya. Besok cuma Dewi yang pakai parfum ini. Aneh. Parfum di tubuhmu kok sama persis dengan istriku? Ya, mungkin cuma kebetulan. Kebetulan. Tapi parfum istriku milik keluarga Bima, parfum baru yang belum real. Dari mana kau belinya? Sekarang di dunia banyak barang palsu. Kadang pakai parfum yang sama, tak aneh kan? Oh ya? Tuan Muda Besar, aku sungguh sibuk. Tak sempat bahas parfum. Pergi dulu. Nanti aku berterima kasih. Kak Arif, kalian pulang. Dewi kecil, kok pulang lebih awal? Pesta tak seru? Di sana terlalu ramai. Karena takut, jadi aku minta Kak Sopir antar pulang duluan. Kak Arif, kamu nggak marah kan? Tentu, aku nggak marah padamu. Beneran, syukurlah. Kak Arif, temani Dewi main layangan. Dewi, mainlah sendiri dulu. Kakak masih ada urusan. Oke. Riza, panggil Pak Marwan kemari. Baik. Kata kau. Acara baru mulai. Nirani langsung keluar panik.
Lihat dia sangat takut. Jadi ku bawa pulang duluan. Oh ya? Ya, benar. Semua yang ku bilang benar. Baik. Pergilah. Rizal. Ki masa lalu Dewi dan tabib tanpa nama, semua jejaknya sejak ke Kota Permata. Tuan Muda, Anda merasa Nyerani ada hubungan dengan tabib tanpa nama? Kari tahu dulu. Soal ini, aku tak mau ada orang ketiga yang tahu. Ya, urusan Anda sudah saya kerjakan. Uangnya sudah ditransfer ke rekeningmu. Ingat, suatu hari Sain rahasiakan hal ini. Kalau tidak... Mengerti, saya tak akan asal bicara. Tenang saja. Luna, sudah beres. Mereka tak akan curiga lagi. Aku merasa ada yang aneh. Semoga aku cuma khawatir. Aku sudah tahu anak sialan itu bukan orang baik. Dulu, tak seharusnya berlembut padanya. Harusnya sudah kita bunuh. Takkan ada masalah begini. Tak bisa. Seperti cara membunuh orang tuanya dulu, buat kecelakaan. Tak bisa. Anak sialan itu sudah mulai curiga. Kalau ketahuan, kau lupa? Selama ini, demi meracuninya, kita sudah bersusah payah, hampir ketahuan. Ini tak bisa. Itu tak bisa. Apa kita biarkan harta yang sudah di tangan hilang begitu saja? Pak Bima, Pak Surya telepon lagi, minta bayaran proyek, gimana? Apa? Proyek bagus malah dia rusak. Masih berani minta uang. Baru dapat 10 miliar dari aku. Lebih kaya dariku. Katakan saja padanya, tak ada uang. Surya lagi. Dasar bajingan. Dulu kita suruh dia urus 2 orang untuk kita. Malah memeras kita. Sebenarnya, buat dia mati lagi, bisa saja. Maksudmu? Cari kambing hitam. Si bodoh itu sungguh beruntung banget. Arif Pratama itu benar-benar buta. Bisa jatuh cinta sama si bodoh. Kenapa? Si bodoh itu beruntung banget. Semua ini seharusnya milikku. Mau salahin siapa? Bukannya dulu kamu ngototnya mau nikah. Sekarang baru ngomong gitu. Pak Bima. Apa? Ganti orang. Ini nggak pantas kan? Terus kakek Bima. Apa yang nggak pantasnya? Pak Bima, kami juga mau begitu. Kami nggak berniat mengkhianati Anda. Iya, situasinya sudah begini. Mungkin kalau Intan kami menikah, bisa bantu Anda kan? Baik. Jadi sepakat. Ibu, apa maksudnya ganti orang? Maksudnya, biar si bodoh itu kembalikan hakmu padamu. Bima si rubah tua itu. Bisa sebaik itu. Biar dia baik atau tidak, asal Intan kita menikah jadi nyonya keluarga Bima, maka dia takkan berarti apa-apa. Sudah lama jadi anjing, Bima. Giliran kita jadi majikan. Ini nggak semudah itu. Dasar pengecat. Aku nggak peduli. Sudah diputuskan. Sore ini kita ke keluarga Bima. Ibu, minum teh. Kalian bilang apa? Mau ganti Dewi? Apa katamu? Mau ganti Dewi? Kalian bercanda apa? Orang ini bisa kalian ganti sesukanya. Kalau yang dinikahi bukan Dewi, kenapa mengirimnya kemari? Ini memang hal yang bisa mereka lakukan. Kakek Bima, jangan marah. Kami juga ada alasan tersendiri. Dulu, kami memang berencana mengirim Intan kemari. Tapi saat itu Intan tiba-tiba sakit kritis. Apa? Benar, Kakek Bima. Saat itu kami pikir meski Dewi agak bodoh, tapi dia sehat. Jadi kami mengirimnya. Tapi baru kemarin kami tahu rumah sakit salah diagnosis. Alasan konyol ini. Kau pikir aku percaya? Memang agak rumit, tapi kami tak bohong. Surat diagnosisnya sudah kubawa. Barang ini memalsukannya sangat mudah. Ayah, ini benar-benar nyata. Karena saat itu, aku dan Ratna juga ada. Benar, Kakek Bima. Mana kami berani bohong. Lagi pula, ini demi Tuan Muda Besar. Dulu tak apa. Tapi sekarang, dia mewarisi harta lagi. Mana bisa menikahi orang bodoh yang tak berguna. Ayah, menurutku Nisri ada benarnya. Begini saja, biarkan Nona Intan tinggal dulu. Biar mereka saling akrab. Nanti, siapapun yang Arif pilih, kita tak akan menyesal. Dan dia juga tak akan menyesal, kan?
Arif, kau yang putuskan. Dia pasti takkan setuju. Aku setuju. Arif, pikirkan baik-baik. Biar Nona Intan tinggal. Baiklah, keputusanmu sendiri. Jangan menyesal. Berhenti! Kenapa kamu menghalangiku? Aku mau ke kamar tidur. Bodoh. Kamu pikir ini kamarmu sendiri? Asal tahu saja, segera aku akan jadi nyonya di sini. Mulai sekarang, segera pindah dari kamar ini. Kenapa harus? Ini kamar Kak Arif dan aku. Maaf ya, mulai sekarang bukan lagi. Cepat pergi. Dewi kecil, kamu tak apa? Aku tak apa, Kak Arif. Semua salah dia. Dia menyuruhku pindah. Kak Arif, kamu akan tidur dengannya. Tak mau Dewi lagi. Nona Intan, kamarku. Sejak kapan kamu yang atur? Kak Arif, aku. Kak Arif, ayo ke kamar. Ke kamar. Tapi Dewi, mulai hari ini, kita berdua memang tak bisa satu kamar lagi. Terus, Kak Arif, apa aku bisa denganmu? Tidak. Kak. Cuma main-main. Sialan Arif Pratama, apa kamu salah minum obat? Nona. Kabari Arif Pratama, suruh dia segera ambil alih kekuasaan, habisi keluarga Surya, dan juga suruh dia jangan biarkan perasaan pribadi merusak rencanaku. Kalau tidak, aku tak keberatan menjadikannya musuh. Tuan Muda, sepertinya Tabib benar-benar marah kali ini. Apa Anda tidak mau menjelaskannya padanya? Lagi pula Anda membiarkan Nona Intan dari keluarga Surya. Itu hanya untuk memancing musuh keluar. Tak perlu. Soal ini, sementara aku tak ingin dia ikut campur. Bagaimana hasil penyelidikan yang kuserahkan? Anda benar. Hari Tabib tiba di Kota Permata. Saat Anda bertemu Nyirani adalah hari yang sama. Saya juga suruh orang mengintai Sabi. Tapi Tabib tak pernah muncul. Tak tahu di mana dia tinggal. Apa ada lagi? Anda juga menyuruh saya masa lalu Nyak Rani. Bagaimana hasilnya? Keluarga Surya sangat buruk padanya. Setelah ibunya meninggal, Pak Surya membawa anak haramnya dan keluarganya pulang. Sejak itu, Nyirani sering dibuli. Saat dia demam, hanya pelayan yang temukan dia pingsan. Meski dibawa ke rumah sakit, otaknya tetap rusak. Setelah Nyirani bodoh, Pak Surya malas padanya dan membuangnya ke desa, ke nenek tabibnya. Lalu, demi menunaikan pernikahan, dia kembali ke Kota Permata. Jadi dia benar-benar pernah bodoh. Kondisi di desa tak mungkin menyembuhkannya. Mungkinkah neneknya yang menyembuhkannya? Ilmu medisnya mungkinkah dia belajar dari neneknya? Tapi kenapa setelah lulus dia tak kembali ke keluarga Surya? Oh ya, Tuan Muda, saya juga menemukan hal yang sangat mencurigakan. Katakah? Penyakit ibu Nyirani sama dengan gejala keracunan Anda. Apa katamu? Nona, sepertinya belakangan ini ada yang mengintai kita. Saya belum tahu siapa. Menurut Anda, apa mungkin keluarga Surya? Tidak. Keluarga Surya tak secerdas itu. Kecuali Bima. Belakangan ini, suruh orang intai Bima dan keluarga Surya. Oh ya, berhati-hatilah. Baik. Kak Arif, ini semua aku yang buat sendiri. Kakak harus... Coba deh. Enak juga. Aku ini baik kan? Layak jadi istri kakak, Kak. Seperti seseorang. Tidur sampai siang. Seperti itu. Layak jadi istri, anjing aja lebih rajin. Kalian ngomong apa? Kok aku nggak ngerti ya? Ini semua kamu yang buat. Hebat banget. Tapi, kok ada rambut kuning di sini? Seingatku di rumah kita cuma... Aku cuma minta tolong Gulina. Waktunya mandi. Baik, saya siapkan. Biar aku siapkan mandi Kak Arif.
Siapa suruh kamu selingkuh? Akan kubuat kamu gatal mati. Kok nggak ada suara apapun? Nggak seharusnya... Gawat, apa aku salah masukin obat? Sampai kapan mau merahasiakannya, tabib kecilku? Kak Arif, kakak ngomong apa? Kayaknya aku nggak ngerti. Nggak ngerti. Ikut aku masuk dan berendam bareng. Rani Dewi, jalang! Beraninya kamu goda Kak Arif. Biar ku habisi kau hari ini. Coba sentuh dia. Kak Arif, kakak malah melindunginya. Kenapa? Dia itu cuma orang bodoh. Harusnya kakak menyukaiku. Kau juga tahu dia itu bodoh. Sepertinya Nona Intan biasanya di rumah selalu menindas kakak kandungnya begini. Keluarga Bima ingin nyonya rumah yang sopan dan bijak, bukan Nona yang sombong. Kalau kau tak bisa ubah sifatmu, pulanglah secepatnya. Berani rebut dariku. Dasar jalang. Suatu hari kau akan membayarnya. Gadis nakal, kenapa buru-buru? Mau kemana? Kak Arif mesum. Hampir tertipu. Bagaimanapun, aku tak boleh buka identitas. Tapi keluarga Surya saat ini mengirim Intan ke sini. Apa sebenarnya maunya? Sudah pakai banyak cara, tapi tak dapat hatinya. Kau sungguh payah. Bukan urusanmu! Aku tak peduli, tapi bisa ku beri saran. Saran apa? Buat dia tak bisa mundur. Baguslah, sekarang ada Intan sebagai kambing hitam. Mulai sekarang, takkan ada lagi yang curiga pada kita. Si bodoh Intan itu tak jauh lebih pintar dari si tolol itu. Ku bilang obat itu obat perangsang, dia malah percaya. Malam ini, dia akan memasukkan obat itu ke makanan Arif. Ini adalah racun yang 10 kali lebih murni dari sebelumnya. Asal dimakan, tak sampai 5 jam akan muntah darah. Asal Arif mati, keluarga Bima jadi milik kita. Bagus kalau mereka berdua mati. Dengan begitu, bukti. Bagus kalau mereka berdua mati. Dengan begitu, tak ada sisa bukti. Mereka tega memanfaatkan Intan untuk... Apa dia tahu? Walau tak tahu, pasti sudah bersiap. Tapi, mematikan. Sudahlah, Arif, aku pasti berutang budi padamu di kehidupan lalu. Kak Arif, aku khusus buat sup penambah tenaga. Berguna untuk pemulihanmu. Kali ini aku tak minta tolong siapapun. Semuanya aku buat sendiri. Oh ya? Biar ku coba.
berani menusuk dari siapapun. Tanpa aku, kau sudah mati 100 kali. Arif Pratama. Kali ini, bahkan tabib tanpa nama tak bisa menyelamatkan. Tanpa aku, dia sudah mati berkali-kali. Ngapain aku peduli? Lagian dia takkan mati. Ada apa? Jangan-jangan ada masalah lagi. Bukannya kamu bilang gak peduli, ku balik lagi. Kok kamu tahu? Sengaja lihat aku. Kamu kok tak di obatnya? Kamu pancing aku masuk. Kamu kok bisa kenali aku? Orang bisa berubah, tapi matanya tak bisa bohong. Matamu masih semurni saat kecil. Masa kecil? Kita kenal dari kecil. Aku mau tunjukkan sesuatu. Tunggu sebentar. Kok kamu punya ini? Jadi, pertama bertemu, kamu sudah mengenaliku? Saat itu aku belum yakin. Pas kamu baru ke keluarga Bima, aku kira kamu kena musibah jadi bodoh. Aku cuma mikir bisa melindungimu selama mungkin. Cuma tak kusangka, kamu terus menipuku. Maaf. Aku tahu kamu punya alasan. Mana mungkin aku menyalahkanmu. Tunggu. Ini bukan saatnya bahas ini. Ku beritahu, obat yang Randy berikan ke Intan bukan obat perangsang. Tapi itu racun. Kamu tahu? Cuma adik bodohmu yang tak tahu. Ini nanti aku butuh kamu dan orangmu berakting bersamaku. Kok belum ada reaksi? Jangan-jangan ada masalah lagi. Kak Arif! Kakek, gimana ini? Tadi Kak Arif muntah banyak darah. Apa dia bisa mati? Ada apa ini sebenarnya? Aku tak tahu apa-apa. Saat aku bangun, dia sudah begini. Bukan salahku. Ngapain bengong? Cepat panggil tabib! Tabib, cucuku, bagaimana kondisinya? Dia keracunan parah. Sudah tak tertolong. Tidak, mustahil. Bukannya kau bilang dia sudah sembuh? Racun sebelumnya memang sudah sembuh. Tapi kali ini dia keracunan parah lagi. Maksudmu ada yang? Dasar kau Intan. Padahal aku menganggapmu gadis baik. Kau berani melakukan hal ini? Tidak, bukan aku. Aku tak tahu apa-apa. Masih bilang tak tahu? Malam ini hanya kau di kamar Arif. Aku cuma memberi Kak Arif obat perangsang. Kau yang memberiku obatnya. Dia yang memberiku obatnya. Bukan, dengar Nona Intan. Boleh asal, tapi bicara jangan asal. Lagi pula, apa kau punya bukti yang membuktikan aku yang melakukannya? Menurutku, kau melihat sepupuku tak tertarik padamu. Jadi kau benci karena cinta. Makanya kau meracuninya, kan? Randy, bawa dia ke polisi. Tidak, aku tak bersalah. Mereka menjebakku. Tabib, cucuku, tak ada cara. Aku coba saja. Tapi meski nyawanya selamat, mungkin dia hanya bisa lumpuh di ranjang dan tak akan pernah sadar seumur hidup. Baik.
baik. Asal nyawanya terselamatkan. Kalau begitu, silakan keluar dulu. Tinggalkan satu orang untuk membantu saya. Tabib, biar saya yang bantu. Tak perlu, Nyi. Rani tinggal saja. Dia itu cuma orang bodoh. Cukup. Biar Dewi yang tinggal. Keluar semua. Pelan-pelan, Ayah. Nona, kau hebat. Kau sengaja memancing mereka kemari. Bima sudah lama merencanakan harta keluarga. Takkan mudah menyerah. Tapi dia sangat hati-hati. Kita harus begini, agar dia terbongkar. Tapi dengan bukti ini, kau jelas-jelas bisa. Belum cukup? Karena aku ingin menuntut keadilan orang tuaku. Seperti dirimu. Kok kau tahu ibuku? Jangan-jangan orang tuamu juga dibunuh mereka. Tabib, cucuku. Tenanglah, nyawanya sudah selamat. Tapi kapan dia akan sadar, belum tentu. Terserah takdir. Syukurlah. Terima kasih, Tabib. Sama-sama, saya pamit dulu. Biar saya antar. Bocah sialan ini nyawanya kuat. Belum mati juga dia. Takut apa? Tak dengar tabib payah itu? Walau sembuh, dia tetap cacat. Benar. Keluarga Bima tetap jadi milik kita. Tunggu! Dia masuk! Tunggu! Minggir! Bima, soal Intan, kau harus beri penjelasan. Pak Surya, adik Ipa, kenapa marah begitu? Pak Bima, kau keterlaluan! Aku, Surya, merasa selama ini tak pernah berbuat salah padamu. Kenapa kau mencelakai putriku? Bima, apa kau menganggap keluarga Surya mudah ditindas? Jangan lupa, soal masa lalu, kau masih ada kelemahan di tanganku. Kalau kau buatku marah, palingan kita mati bersama. Adik Ipa, jangan emosi dulu. Aku punya alasan. Kalian pikir masalah masa lalu itu bisa bocah sialan itu? Kalau tidak, kenapa aku ambil risiko serang duluan? Baik. Ayo, duduk. Duduk dulu. Ayo. Itu tak masuk akal menjadikan putriku korban. Kenapa tak suruh putramu? Randy, kita harus bisa mendekatinya anak serigala itu dulu. Kita tinggal di satu rumah, tapi dia waspada. Seperti waspada pada pencuri. Aku pernah berpikir memanfaatkan gadis bodoh kalian, tapi dia bahkan tak paham ucapan. Tenang saja, kalau aku kuasai keluarga Bima, aku akan beri 10% saham ke keluarga Surya sebagai kompensasi. Dan dana investasi Jaya 200 miliar, juga kubagi ke keluarga Surya 100 miliar. Lagi pula, aku sudah carikan keponakanku pengacara terbaik. Dia maksimal di penjara 3-5 tahun. Setelah dia keluar, aku akan segera jodohkan dia dengan Randy. Dia tetap akan jadi nyonya keluarga Bima yang akan datang. Sebaiknya itu benar. Jangan lupa kecelakaan dulu. Kelemahanmu masih di tangan kami. Tentu saja. Baguslah, soal ini akan kuingat dulu. Pak Surya, ayo pergi. Berani memeras uangku. Lihat, apa kau hidup untuk menikmatinya? Menurutmu, Bima itu apa? Ucapan dia itu benar? Selama ini, aku tak pernah lihat dia secepat ini. Jangan-jangan dia menipu kita lagi. Berani dia. Di tangan kita ada bukti masa lalu dia berkomplot membunuh kakak iparnya. Kalau dia berani menipu kita, aku akan langsung melawan dia. Lihat siapa yang lebih kejam. Oh ya? Apa recorder itu sudah disimpan? Tenang. Aku selalu bawa. Baguslah. Sopir, mobil! Sopir, cepat rem! Nona, perlu bantuan? Nggak usah, aku urus ke Arif sendiri. Kamu ngapain? Nanti ketahuan. Bisa ketahuan. Seri, ada apa? Apa? Kecelakaan? Ada apa sebenarnya? Aku juga baru dapat kabar. Katanya di jalan tabrak truk besar.
Mobilnya hancur total, tak ada sisa bukti. Sri Lestari dan sopir tewas di tempat. Sedangkan ayahmu, Pak Surya, masih beruntung. Tapi masih belum lepas bahaya. Sebelum kecelakaan, mereka ketemu siapa? Bima. Sudah kuduga, dia lagi. Ini mengerti. Sudah dibawa ke rumah sakit. 1 tewas, 1 luka parah. Yang luka parah itu pasti tak akan bertahan lama. Baguslah. Kali ini kita tak ada masalah lagi. Asal kakek Bima lepas haknya, keluarga Bima akan kita yang atur. Kalian mau ambil alih manajemen? Boleh saja. Tunggu aku mati dulu. Jangan kira aku tak tahu apa yang kalian pikirkan. Arif belum mati. Kalian sudah punya niat buruk. Terutama kamu, Bima. Selama ini, aku menganggapmu baik. Tak kusangka, kau juga tak paham. Ayah, aku terpaksa. Penandatanganan Jaya mendekat, tapi Arif malah jatuh sakit. Demi menjaga klien besar ini, aku harus gantikan dia. Kalau tidak, grup keluarga Bima kita akan menderita kerugian besar. Benar, Ayah. Ayah kan tahu situasi grup keluarga Bima selama ini. Banyak orang di luar sana yang menunggu untuk menertawakan kita. Ya, kalian, paman dan bibi, nikmati manfaat dari keponakan. Malah mau rebut miliknya. Tak malu. Soal ini tak bisa dibahas. Kalian semua, keluar! Ayah. Keluar! Kakek tua sialan ini. Sungguh keras kepala. Sekarang kita harus bagaimana? Karena dia tak mau nurut, kita harus buat dia nurut. Ayah, maksud ayah. Di tangan kita, tak masalah menambah 1-2 nyawa. Mereka bahkan berani menyakiti kakek. Sungguh gila. Tunggulah, tidak bisa. Mari kita lapor polisi. Jangan buka suara. Benar. Kita tinggal langkah terakhir untuk mengirim mereka bertiga ke penjara. Kalau ketahuan sekarang, semua usaha sia-sia. Terus, bagaimana ini? Tentu saja, ikut saja rencana mereka. Ada beberapa hal yang butuh bantuan kakek. Sepertinya tak bisa disembunyikan lagi. Kakek. Dewi, ada apa? Kakek, aku ada hal penting. Ayah, kami salah. Ucapan tadi, anggap saja tak ada. Jangan marah. Ini teh ginseng khusus buat ayah. Biar ayah sehat. Ayah, minumlah saat hangat. Ayah. Ayah, tadi kami yang salah. Jangan salah paham. Aku sudah memikirkannya. Berapapun uangnya, tak boleh melanggar aturan. Selama Arif belum sadar, posisi kepala keluarga ini akan kupertahankan. Benar, Ayah. Bagus kalau kalian sadar. Ya. Jangan bahas ini lagi. Ayah, istirahatlah dulu. Kami pamit. Besok, kakek tua itu takkan bisa bangun lagi. Setidaknya jadi koma. Ayah, kalau begitu, apa tak ada yang mengganggu kita lagi? Besok adakan rapat karyawan, umumkan jabatan baru kami. Tak kusangka mereka benar-benar berani. Dewi, untung ada kamu. Tapi, kapan kamu tahu? Jangan-jangan kamu pura-pura bodoh. Tunggu, kalau kamu sudah tahu rencana mereka, lalu Arif? Kakek, tenanglah. Arif tak apa-apa.
ada aku, tak ada yang bisa menyakitinya. Karena aku tabib tanpa nama. Apa katamu? Kali ini kita harus habisi mereka. Arif, Kakek, Kamu tak apa? Syukurlah. Wah, kenapa tak bilang? Membuatku sangat cemas. Kakek, kami takut kakek tahu terlalu banyak dan malah jatuh sakit. kakek yang bodoh. Sampai percaya binatang itu. Bertahun-tahun kakek bersalah padamu dan orang tuamu. Bukan salah kakek. Kakek, mereka terlalu licik. Jago pura-pura. Tapi percayalah, kali ini aku pasti membongkar kedok mereka. Udah dengar gak? Kakek Bima pagi ini mengalami koma parah. Keluarga Bima, pewaris dan pemimpinnya sama-sama jatuh. Benar banget. Menurutku hari ini, Pak Bima akan ambil alih penuh keluarga Bima dan grupnya. Tuan muda Bima kedua ini kelak bakal jadi pewaris keluarga Bima. Datang nih. Terima kasih hadir, rekan-rekan wartawan. Kalian juga tahu, keponakanku, Arif Pratama, telah diracun sebelumnya. Ayahku juga karena terlalu cemas hingga jatuh sakit. Keluarga Bima yang besar ini tak bisa tanpa pemimpin. Jadi, aku mau umumkan hal itu, aku akan lanjutkan amanat ayahku. Selanjutnya, grup keluarga Bima, keluarga Bima. Sejak kapan kamu yang atur? Ayah. Bima, kau meracuni teku dan mau bunuh Arif. Semua kejahatanmu ini, kau pikir aku tak tahu? Ayah sudah pikun ya. Mana mungkin aku meracun ayah? Ya. Bakti Bima sudah jelas bagi semua. Tanpa bukti, ayah jangan asal bicara. Ayah pasti bingung karena sakit. Benar juga, Pak Bima terkenal berbakti. Kakek Bima sudah tua, mungkin dia beneran bingung. Siapa bilang tak ada bukti? Siapa bilang tak ada bukti? Ini jauh lebih racun, 10 kali lebih murni. Asal dimakan, tak sampai 5 jam akan mati muntah darah. Bagus kalau mereka berdua mati. Dengan begitu, takkan ada sisa bukti. Salah, video ini palsu. Tahu kau benci padaku. Aku merebut posisimu bertahun-tahun. Tapi kau tak bisa memfitnahku begini hanya karena video palsu. Siapa bilang kami cuma punya video ini? Rani Dewi, kau tak bodoh lagi? Bukankah kau itu pelayan tabib? Kenapa kau bersamanya? Lancang, jangan lancang pada tabib. Tabib? Maksudmu dia? Benar, aku tanpa nama. Tanpa nama itu aku. Racun ini adalah yang kuganti dari Intan Lestari. Setelah diperiksa, komposisinya dengan sisa di botol di kamarmu sama persis. Apalah dia mau kalian katakan? Aku paham. Kau cuma pura-pura bodoh. Kalian berdua bersekongkol menjebakku. Paman, kau tak mau ketahuan? Jangan berbuat jahat. Kalian banyak berbuat jahat. Menanggung akibatnya. Kalian banyak berbuat jahat. Menanggung akibatnya. Tidak, aku tak mengaku. Dia dalangnya. Dia yang mau meracunimu. Aku cuma terpengaruh. Benar, racun itu dari keluarganya. Dari lembaga risetnya yang membuatnya. Tak ada hubungannya denganku. Bima, dasar brengsek. Aku melakukan semua ini karenamu. Diam. Kalau bukan karena kamu, mana mungkin aku melakukan ini? Ayah, aku salah. Semua salahku. Aku coba menghasut percobaan pembunuhan. Aku sungguh tak membunuh. Ayah. Siapa bilang kau tak membunuh? Lihat siapa ini. Bima! Dasar bajingan tak guna. Mustahil kau ditabrak parah begini. Kau masih hidup? Kau pasti lupa. Masih ada aku. Bima! Kalau aku mati, aku akan menyeretmu ke neraka. Dengar ya. Aku sudah menyerahkan diri ke polisi. Semua perbuatan jahatmu takkan bisa luput. Tunggu saja di penjara. Aku tak melakukan apa-apa. Aku tak melakukan apa-apa. Polisi! Semua sudah berakhir. Dewi kecil dulu. Takut lagi. Kedepannya, pasti tak ada yang mengganggu kita berdua dalam hidup kita. Arif, aku...
Aku di sini. Selalu di sini. Mau ngapain? Lihat dirimu, tiap hari waspada padaku kayak pada maling. Gak ada kesempatan sama sekali. Ngomong apa sih? Harimau betina main pukul.